Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya Ega Farizi dari kelompok 5 dan juga anggota-anggota saya ada Faisal dan juga Yola. Kita itu akan membahas yang pertama adalah pengembangan dan pelatihan SDM, yaitu tujuannya untuk kunci pertumbuhan karir dan juga perusahaan. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu pengembangan SDM? Pengembangan SDM adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan, mencakup pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karir yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Di slide selanjutnya adalah pelatihan versus pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini agar karyawan dapat bekerja lebih efektif. Sedangkan pengembangan itu berorientasi kepada jangka panjang, yaitu mempersiapkan karyawan untuk bertanggung jawab dan posisi yang lebih tinggi di masa depan. Dan yang terakhir adalah vokasi. Pelatihan biasanya bersifat vokasi dengan hasil yang langsung dapat diterapkan, sedangkan pengembangan lebih menekankan pada pertumbuhan pengetahuan dan sikap yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oke, di slide selanjutnya adalah tujuan pengembangan SDM. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah kinerja, yaitu meningkatkan kinerja karyawan agar lebih produktif dan juga efisien. Yang kedua adalah karir, yaitu membantu persiapan karir dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah keterlibatan, yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Yang selanjutnya ada adaptasi, yaitu membantu mengadaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah kualitas, yaitu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan secara menyeluruh. Oke, di slide selanjutnya adalah manfaat pengembangan SDM. Manfaat pengembangan SDM adalah memberikan berbagai manfaat. Yang pertama bagi perusahaan, pengembangan SDM dapat meningkatkan kualitas kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Dan bagi karyawan sendiri, pengembangan SDM itu membantu pertumbuhan pribadi dan membuka peluang karir yang lebih banyak. Dan itu perusahaan juga lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan mengurangi risiko kesalahan karyawan. Selanjutnya, slide ke-6, kelemahan dan pengembangan. Meskipun memiliki banyak manfaat, pengembangan SDM juga memiliki beberapa kendala. Yang pertama, kurangnya motivasi peserta pelatihan. Yang kedua, evaluasi yang kurang efektif sehingga hasil pelatihan sulit diukur. Yang ketiga, perencanaan yang tidak matang. Yang keempat, metode yang kurang sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang kelima, kurangnya dukungan dari manajemen perusahaan. Karena itu, program pengembangan SDM perlu dirancang dengan baik agar hasilnya optimal. Slide ke-7, apa itu pelatihan? Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Pelatihan biasanya berfokus pada kebutuhan pekerjaan saat ini sehingga karyawan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, slide ke-8, tujuan dan manfaat pelatihan. Pelatihan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan motivasi kinerja karena karyawan merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pelatihan dapat memberikan manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Slide 9, jenis-jenis pelatihan karyawan. Terdapat beberapa jenis pelatihan karyawan. Yang pertama, pelatihan dasar yang diberikan pada karyawan baru. Yang kedua, pelatihan penyegaran untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan karyawan lama. Yang ketiga, pelatihan penjenjangan yang bertujuan mempersiapkan karyawan untuk posisi atau tanggung jawab yang lebih tinggi. Di slide 10 ini yang berjudul faktor dalam pelaksanaan pelatihan, yaitu ada agar pelatihan berjalan efektif, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perbedaan karakteristik peserta. Yang kedua, keterkaitan materi dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, ada metode pelatihan yang digunakan. Keempat, ada motivasi peserta. Dan kelima, yaitu proses seleksi yang tepat. Kita lanjut ke slide yang ke-11, yaitu metode pelatihan on the job. Metode on the job training adalah
pelatihan yang dilakukan secara langsung di tempat kerja. Contohnya adalah job rotation atau rotasi pekerjaan, yang dimana karyawan mempelajari berbagai tugas yang berbeda. Contoh lainnya adalah magang, yang memberikan pengalaman kerja langsung dalam lingkungan profesional. Metode ini efektif karena peserta belajar sambil bekerja. Lanjut yang ke slide ke-12. Sini ada metode pelatihan off the job. Berbeda dengan metode sebelumnya. Off the job training yaitu dilakukan di luar lingkungan kerja. Contohnya seperti studi pustaka, diskusi, dan dinamika kelompok. Metode ini bertujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim. Lanjut ke slide yang ke-13, yaitu di sini ada latihan dan diskusi. Dalam pelaksanaan pelatihan perlu dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu untuk mengetahui keterampilan apa yang perlu ditingkatkan. Setelah itu, perusahaan dapat merancang program pelatihan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan. Dengan perencanaan yang baik, pelatihan akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pelatihan SDM merupakan investasi bagi perusahaan. Melalui program yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, serta mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're